wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para kiai, para nyai, bapak ibu sekalian, jamaah sholat duhur Masjid Al-Muttaqin Kementerian Agama Kota Malang. Alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua telah diizinkan oleh Allah untuk sampai pada satu bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan cahaya, yaitu bulan Ramadan. Seperti yang kita minta-minta mulai dari 3 bulan yang lalu, pujian-pujian di musola-musola, di masjid-masjid kampung kita, anak-anak kita selalu mengumandangkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Insyaallah di bulan Rajab kita diberkahi oleh Allah, bulan Sya'ban demikian. Dan alhamdulillah kita disampaikan oleh Allah pada bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Semoga sampainya kita di bulan Ramadan ini betul-betul merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selalu berkomitmen untuk menjalankan sunnah-sunnahnya dan berkomitmen kuat pula untuk meninggalkan semua larangannya. Hadirin jamaah sholat duhur rahimakumullah, Ramadan ini selalu datang sebagai tamu agung yang membawa cahaya. Bulan Ramadan bukan hanya bulan deretan yang ada di kalender bulan Hijriah, akan tetapi bulan Ramadan ini adalah bulan yang kita semua telah memintanya, dan kemudian Allah telah menyampaikan kita ke dalamnya. Insya Allah kita saat ini sudah ada pada hari pertama, ada yang ada pada hari yang kedua di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, sebagai perjalanan hidup manusia, harusnya bulan Ramadan ini adalah sebagai titik awal dari peta perjalanan kehidupan kita manusia. Sebab bulan Ramadan adalah sejatinya sebagai peta perjalanan rohani, di mana kita akan memulainya perjalanan 1 tahun ke depan atau mungkin tahun-tahun berikutnya, dimulai dari koordinat yang namanya Ramadan. Bulan Ramadan ini kita umat Islam mendapatkan sebuah hidayah yang sangat besar, yaitu dengan diturunkannya Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran disebutkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Baqarah ayat 185. Oleh sebab itu, hadirin jamaah sholat duhur rahimakumullah, ayat ini menegaskan bahwa Ramadan adalah hidayah bagi kita. Oleh sebab itu, marilah kita manfaatkan, kita pergunakan hari-hari ini betul-betul sebagai hidayah dari Allah, sehingga kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan manusia seperti disampaikan pula dalam ayat Al-Quran, ketika pada bulan Ramadan ini memiliki tujuan besar, yaitu membentuk kita semua, umat manusia, umat Islam, menjadi pribadi yang bertakwa. Dalam Al-Quran di akhirnya disebutkan la'allakum tattaqun, bahwa kita dalam Ramadan ini diupayakan menjadi pribadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Ramadan sebagai titik koordinat, sebagai peta perjalanan kita, akan sia-sia
apabila kita tidak dapat memanfaatkan dari awal titik koordinat perjalanannya dengan betul dan penuh dengan perhitungan. Oleh sebab itu maka paling tidak ada 3 dimensi ibadah yang harus kita capai dalam Ramadan ini agar tujuan akhir menjadi orang bertakwa itu kita dapatkan. Dimensi yang pertama adalah nilai ibadah. Nilai ibadah selain puasa, agar tidak sia-sia waktu kita terbuang, maka sesuai dengan ayat Al-Baqarah 185 tadi, karena Al-Quran diturunkan sebagai hidayah, marilah kita banyak-banyak membaca Al-Quran, mengaji dan mengkaji Al-Quran di bulan Ramadan ini. Jangan sampai waktu kita terbuang dengan hanya mempertanyakan masakan apa yang akan kita makan untuk buka pada hari ini, masakan apa yang akan kita makan untuk sahur nanti, tapi kita pertanyakan sebanyak apa Al-Quran telah kita baca, sebanyak apa qiyamul lail yang telah kita gunakan, dan sebanyak apa zikir-zikir yang kita panjatkan pada bulan Ramadan hari demi hari. Selain dimensi ibadah, yang kedua adalah dimensi akhlak. Ramadan kita ini mengajari bagaimana kita tahu titik rawan dari perjalanan kita. Dengan koordinat itu kita memiliki peta perjalanan. Setelah ibadah kita ketahui, maka kemudian apakah Ramadan yang kita jalani ini bisa membentuk kita kepada pribadi, kepada akhlak atau moral yang mulia. Apakah titik rawan seperti ghibah kita bisa tinggalkan? Apakah titik rawan seperti amarah bisa kita kekang? Dan apakah gangguan-gangguan yang lain dapat kita minimalisir dengan cara yang kita laksanakan dalam ibadah Ramadan ini? Intinya bukan hanya saat bulan Ramadan ini, tapi bagaimana dimensi perjalanan itu bisa kita rasakan manfaatnya pada 11 bulan setelah kita menjalankan ibadah Ramadan. Dan dimensi yang ketiga adalah dimensi empati, dimensi kepedulian. Di Ramadan kita belajar menahan lapar, menahan haus, dan kita juga bagaimana bisa merasakan saudara-saudara kita yang kena musibah. Banyak terjadi tahun ini musibah-musibah di Sumatera, di Kalimantan, yang terbesar kemarin di Aceh dan Sumatera Utara sampai Sumatera Barat. Terjadi seperti itu. Mereka kekurangan saudara-saudara kita. Dengan ibadah puasa ini kita belajar berempati, merasakan dan juga peduli dengan kekurangan atau kelaparan yang terjadi di sana. Marilah kita sisakan harta kita, kita sisakan kesempatan kita untuk berempati, membantu saudara-saudara kita, sehingga ibadah puasa kita, ibadah Ramadan kita sesuai peta, sesuai koordinat yang kita awali ini, betul-betul nantinya berdampak kepada kita semua dan kepada saudara-saudara kita semua. Semoga ibadah Ramadan kita pada bulan ini betul-betul dijadikan oleh Allah sebagai titik koordinat perjalanan peta kita agar betul-betul terarah, dan kemudian dengan terarahnya insya Allah kita nantinya betul-betul akan mendapatkan sebagai predikat la'allakum tattaqun, orang yang betul-betul tercatat sebagai orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaat dan faedahnya. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, marilah kita hidupkan hari-hari bulan Ramadan kita dengan beribadah kepada Allah, dengan berakhlak yang lebih mulia dan berempati kepada sesama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin.
حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارزقنا رزقا واسعا كثيرا حلالا طيبا مباركا في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا الصحة والعافية والتقوى والاستقامة اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا أمورا طويلة وارزقنا عملا متقبلا اللهم ارزقنا أولادا صالح وصالحة يدعو لنا ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يسر لنا ولا تعسر يسر لنا أمورنا في دينك اللهم يا الله اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.